sebenarnya buta warna itu penyebabnya apa? Bisa nggak diobatin? Definisinya adalah ketidakmampuan atau berkurangnya kemampuan untuk membedakan warna di pencahayaan yang normal. Tapi sayangnya bisa terjadi juga pada pasien-pasien atau orang-orang yang selama perjalanannya bisa melihat warna tadinya, tapi kemudian jadi tidak bisa melihat karena ada gangguan atau penyakit-penyakit yang mengenai retina atau saraf penglihatan. Pernah nggak ada riwayat minum obat-obatan jangka panjang yang lebih dari 6 bulan misalnya? Atau pernah nggak ada riwayat minum minuman alkohol yang dicampur misalnya gitu? Itu semua kena ke saraf mata, Dokter Ica. Dan ada kemungkinan penglihatannya kembali, tapi ada bagian yang tersisa, yaitu tidak mampu membedakan warna. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Malam ini saya akan ngobrol dengan Dr. Amir Sidik, spesialis mata konsultan, beserta istrinya Dr. Cynthia Nusanti, spesialis mata konsultan. Mereka berdua adalah sepasang suami istri, keduanya dokter mata. Saya akan ngobrol dengan mereka tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mata tentunya. Kalau Dokter Cynthia, beliau adalah spesialis mata konsultan untuk neurooftalmologi atau saraf mata. Saya akan ngobrol dengan Dokter Cynthia dulu mengenai buta warna. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti biasa, kalau kalian banyak yang like, maka kami akan makin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Kan banyak yang pengen tahu sebenarnya buta warna itu penyebabnya apa, terus bisa nggak diobatin, ya. Kita bahas dulu. Kalau gitu mungkin dari penjelasan apa sih sebenarnya buta warna itu, Dok? Baik, jadi buta warna itu kita sebenarnya istilahnya buta warna ya, tapi sebenarnya adalah bukan buta dalam kata tanda kutip buta tidak bisa melihat, tapi dia sering disebut definisinya adalah ketidakmampuan atau berkurangnya kemampuan untuk membedakan warna di pencahayaan yang normal gitu. Mungkin yang pertanyaan berikutnya, banyak nggak sih orang yang mengalami gangguan ini gitu ya. Di Indonesia sendiri kira-kira angka prevalensinya sekitar 0,7%. Jadi sebenarnya orang dengan gangguan penglihatan warna ini itu adalah orang yang memiliki penglihatan atau spektrum warna yang lebih sempit dibandingkan dengan penglihatan warna normal gitu. Nah, proses terjadinya buta warna itu sendiri gimana, Dok? Ya, jadi kalau kita mesti kita kembalikan lagi ke penglihatan warna yang normal ya, Dokter Ica. Jadi manusia sendiri dalam proses penglihatan warna itu memiliki 3 sel kita bilang yang ada di saraf mata di retina namanya. Itu ada untuk gelombang yang panjang, itu untuk penglihatan warna merah, gelombang yang menengah untuk penglihatan hijau, dan gelombang yang lebih pendek. Jadi bilang ada LMS gitu ya. Nah itu kenapa kemudian seseorang jadi bisa berkurang kemampuan spektrum penglihatan warnanya? Karena salah satu dari sel-sel tersebut atau tiga-tiganya itu tidak ada, atau ada tapi tidak berfungsi dengan normal. Nah, yang seperti ini biasanya kita sebut yang bawaan ya, yang kita. Jadi kalau misalnya tidak ada karena memang dari lahirnya sudah tidak ada. Tapi sayangnya bisa terjadi juga pada pasien-pasien atau orang-orang yang selama perjalanannya bisa melihat warna tadinya, tapi kemudian jadi tidak bisa melihat karena ada gangguan
atau penyakit-penyakit yang mengenai retina atau saraf penglihatan. Nah, ini jadi kita sebut penglihatan warna yang didapat gitu. Jadi ada 2 jenis, kita harus bagi dulu antara penglihatan warna kongenital dan penglihatan warna yang didapat. Patokannya adalah kalau kongenital awal sudah tidak bisa, tapi kalau gangguan penglihatan warna yang didapat sudah pernah bisa melihat warna, sudah bisa membedakan warna, kemudian jadi tidak bisa karena penyakit tertentu atau misalnya keracunan obat atau keracunan alkohol yang efeknya mengenai saraf mata. Gitu. Kita bagi dulu di awal nih ceritanya. Oke, Dok. Nah, kalau untuk orang awam ya. Jadi kalau misalnya nih mereka pengen ngetes kemampuan melihat warnanya, bisa nggak ada tes-tes yang simple mungkin di rumah yang bisa mereka lakukan untuk mengetahui penglihatan warnanya baik apa enggak? Sayangnya tes penglihatan warna ini dibuat sedemikian rupa yang kemudian membandingkan warna itu kemudian dijadikan satu. Nah, tes penglihatan warna ini dia membutuhkan pencahayaan yang terang. Kalau kemudian dia pencahayaannya tidak terang dan jadi tidak bisa melihat, bukan ternyata tidak bisa melihat. Jadi memang sebaiknya untuk screening di awal memang dilakukan di dokter. Tidak harus dokter mata, tapi dokter umum juga bisa mengerjakan penglihatan screening awal untuk istihara. Tapi sekarang sebenarnya banyak sekali alat pemeriksaan warna ini, Dokter Rica. Jadi kita bisa lihat sampai tingkat kedalamannya, sampai kita bisa lihat tingkat keparahannya. Jadi mungkin saya balik dulu sebentar ya, Dokter Rica. Kalau yang kongenital itu ada macam-macam tuh. Jadi dia ada yang kita sebutnya mungkin kalau pasien pernah dilakukan pemeriksaan terus dia tahu oh saya protanomali atau saya deuteranomali atau saya tritanomali, itu artinya adalah yang satu kekurangan penglihatan warna merah, yang satu kekurangan penglihatan warna hijau, kemudian yang satu lagi kekurangan penglihatan warna biru. Nah, tingkat kedalaman masing-masing ini bisa kita periksa dengan alat lain. Jadi tidak sekedar istihara, ada pemeriksaan namanya HRR. Pemeriksaan HRR itu kita bisa mendapatkan dari pemeriksaan itu hasilnya bahwa misalnya seorang pasien itu menderita protanomali dengan derajat ringan, sedang, berat. Karena sekarang seringkali ini jadi masalah ya penglihatan warna karena hubungannya sama bagaimana kemudian menentukan karir, pilihan sekolah, kemudian kalau sudah sekolah saya bisa bekerja di bidang apa. Nah, itu penting sekali untuk melakukan pemeriksaan warna gitu. Jadi anak-anak pun sebenarnya sudah bisa dilakukan pemeriksaan warna, Dokter Ica, dari usia 4 tahun. Oh iya. Demikian. Jadi kita tidak bisa melakukan tes-tes sendiri gitu dari rumah atau boleh aja. Tapi itu mungkin sebagai ini pemeriksaan awal ya, Dok ya. Bisa sebaiknya ke rumah sakit aja ya, Dok ya. Iya, jadi kan sering kalau kita lihat ada ya, Dok, tes pemeriksaan warna secara online ya, Dok ya. Iya. Seringkali kita melakukan cek lagi untuk pemeriksaan tersebut karena seperti kita tahu masing-masing merek handphone pun atau apapun yang benda yang dipakai itu kan brightness-nya akan berbeda-beda. Nah, itu penting tuh brightness-nya pada saat dia mengukurnya cahayanya baik atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kalau pasiennya normal-normal aja tidak akan jadi masalah gitu ya, tapi kemudian ternyata dia yang tipis-tipis misalnya gangguan penglihatan warnanya tidak monokromat ya, tidak semuanya kena. Nah, itu susah dideteksi dengan kita melakukan pemeriksaan hanya dengan menggunakan pemeriksaan warna yang secara online tersebut gitu. Jadi deteksi awal-awal saja kalau misalnya kita mau lihat kok saya nggak kelihatan ya, itu bolehlah. Tapi untuk mendeteksi sampai semaksimal mungkin diagnosisnya apa, nah itu tidak dimungkinkan dengan alat-alat yang dari online ini. Gitu. Terus Dok, kan ada juga yang karena penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan warna. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Apa aja tuh penyakit yang menyebabkan gangguan warna dan ada nggak gejala-gejala khusus gitu?
Ya, yang pasti kalau penyakit segala sesuatu yang kemudian mengenai saraf mata ya dok, dari retinanya sampai ke saraf keduanya atau saraf kalau bahasa kedokterannya kita bilang nervus opticus ya, saraf yang menghubungkan dari retina kemudian ke otak kita yang mengolah impuls suatu cahaya menjadi sesuatu benda yang kita bisa lihat. Nah, penyakit-penyakit yang mengenai kedua area itulah yang kemudian akan menyebabkan gangguan penglihatan warna. Sebagai contoh misalnya begini, seorang pasien misalnya menderita penyakit paru, yang kemudian minum obat paru selama 6 bulan. Nah, salah satu obat paru ini meskipun dia prevalensinya kecil ya, insidennya kecil untuk kejadian, tapi ada yang menyebabkan toksik pada saraf mata. Nah, toksiknya ini bisa berbeda-beda derajatnya. Dari hanya tidak bisa melihat warna sampai benar-benar tidak bisa melihat sama sekali karena kena saraf matanya. Nah, tentu saja kalau kita mau lihat efeknya pada penyakit ini, jadi bisa saja kita mesti menanyakan juga ke pasiennya bahwa sebelumnya ada riwayat tertentu nggak, misalnya pada pasien misalnya kita ketemu seseorang yang ada kelainan buta warna tapi kanan dan kirinya tidak sama misalnya, karena kalau kongenital dia akan sama nih dokter Ica keparahannya antara kanan dan kiri gitu ya. Jadi misalnya nggak sama, kita mesti tanyakan juga nih dulunya pernah nggak ada keluhan turun tajam penglihatan sebelah misalnya mendadak misalnya gitu, jadi kena optic nerve-nya, atau pernah nggak ada riwayat minum obat-obatan jangka panjang yang lebih dari 6 bulan misalnya, atau pernah nggak ada riwayat minum minuman alkohol yang dicampur misalnya gitu. Itu semua kena ke saraf mata dokter Ica, dan ada kemungkinan penglihatannya kembali tapi ada bagian yang tersisa, yaitu tidak mampu membedakan warna. Jadi persepsi warnanya berkurang tapi penglihatannya balik gitu. Jadi itu ada sisanya. Oke. Misalnya satu lagi neuritis yang seringnya kalau perempuan ya, jadi infeksi pada saraf mata yang kejadiannya biasanya usianya antara 20-an sampai 30 tahun. Nah, itu kelihatan bisa kembali, namun kemudian ada bagian dari persepsi warna yang tidak kembali. Nah, ini mesti kita tanyakan pada pasien waktu kita melakukan pemeriksaan warna. Dari riwayat-riwayat seperti ini atau tidak gitu. Oke, ada yang nanya dok, bisa nggak disembuhkan buta warna ini? Sayangnya saraf mata tidak bisa dilakukan regenerasi. Jadi tidak ada regenerasi untuk saraf mata. Namun ada beberapa, jadi bukan pengobatan tapi alat bantu ya dokter Ica, alat bantu untuk kita memperbaiki persepsi warnanya. Nah, ada beberapa alat bantu. Yang pertama dulu pernah dikeluarkan X-Gen, jadi dia kayak kontak lens gitu, warnanya agak merah ya, dipasang. Nah, ini sebenarnya bukan menghilangkan buta warnanya, tapi membantu memperbaiki persepsi warnanya. Nah, kemudian ada lagi kacamata enkroma. Nah, ini juga modelnya seperti itu, dia juga membantu untuk memperbaiki persepsi warna. Jadi misalnya waktu kita kalau kita lihat ya suka ada juga ya kalau kita cari di Google atau di mana gitu, ada video-video yang menyatakan bahwa pada saat pasien menggunakan kacamata enkroma, ada beberapa warna yang kemudian akan menjadi lebih baik brightness-nya, misalnya dari tadinya agak hijau pupus gitu, kemudian keluar warna orange-nya, warna merahnya. Jadi dia hanya membantu sampai sekian dokter. Jadi bukan benar-benar menghilangkan gangguan penglihatan warnanya gitu. Oke, baik. Jadi pendidikannya tidak ada ya, maksudnya untuk terapinya sendiri terhadap kemudian hilang sama sekali buta warnanya enggak. Ada nggak tips untuk mencegah supaya nggak kena buta warna, supaya nggak terjadi buta warna? Buta warna kongenital adalah sesuatu yang diturunkan ya. Jadi ya kita nggak bisa cegah kalau itu ya, tentu saja ya. Tapi ada yang untuk bawaan ya dokter Ica, yang untuk didapat maksudnya. Jadi buta warna yang akibat didapat. Ya tentu saja adalah kita menghindari, kalau penyakit mungkin kita tidak bisa menghindari seperti optik neuritis misalnya, itu bukan sesuatu yang bisa dicegah gitu. Dia bisa datang kapan aja. Tapi satu yang sering kejadian nih dokter Ica,
ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku kita. Misalnya penyakit intoksikasi karena minum-minuman obat yang dicampur, minum-minuman alkohol yang dicampur. Gitu. Jadi oplosan ya, mungkin sering dengar ya. Ya, nanti Anak-anak kita suka bahas nyebut ya, Dok, ya. apa itu. Nah, itu Ya. sesuatu yang benar-benar bisa kita hindari. Kalau penggunaan obat TBC misalnya atau obat-obatan yang memang perlu untuk penyakit sistemik lainnya, yaitu kita memang tidak bisa menghindari, tapi bisa kita deteksi lebih awal. Jadi memang saat menggunakan obat-obat itu baiknya memang kontrol ke dokter mata untuk dilihat ini ada efek tidak dari obat-obatan tersebut gitu. Gitu Dokter Eca mungkin ya. Iya. Oke, Dok. Ini ada lagi hoax atau fakta? Apakah buta warna selalu diturunkan dari orang tua dan hanya pria yang mengalami buta warna? Nah, gini, jadi untuk buta warna merah hijau, memang dia X-linked ya. Jadi memang terpaut pada X. Jadi memang karena dia dominansi, saya harus sangat hati-hati ngomongnya nih. Soalnya memang untuk yang buta warna kongenital yang red green memang biasanya laki-laki. Karena turunnya di X, begitu X-nya kena, dia. Kalau perempuan kan XX ya. Iya. Nah, kalau XX, kalau satunya tidak ada tandanya buta warna, dia bisa tidak. Tapi dia kalau laki-laki membawa. begitu X, iya. Begitu X-nya ada, dia pasti akan buta warna. Nah, tapi perempuan dengan X yang ada tandanya ini, dia bisa carrier jadinya. Tapi pada buta warna yang tritan itu, dan yang pokoknya yang karena anomalous ya, jadi karena memang ada selnya tapi rusak, itu dia autosomal. Jadi sebenarnya bisa juga perempuan gitu. Dengan derajat berbeda ya Dok. Nah itu bisa kita periksanya nggak bisa pakai sihara aja, mesti kita pakai HRR atau pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Tapi jadi sebenarnya perempuan juga bisa buta warna kongenital. Oke, ada juga yang nanya apakah makan wortel bisa menyembuhkan buta warna? Waduh. Nggak bisa tuh jadinya gitu, karena memang vitamin A memang baik untuk mata ya, tapi cara kerjanya akan di tempat yang berbeda gitu dibandingkan dengan buta warna. Bukannya sembuh malah jadi kelinci ntar ya. Oke, ada juga yang nanya, nanti. Dok, nanti berarti yang buta warna ini nggak bisa lulus tes masuk kedokteran, nggak bisa lulus tes masuk TNI dan Polri, gimana dong solusinya? Ya, jadi gini, ada tingkatan untuk keadaan buta warna ini. Nah, tentu saja kembali lagi tergantung pada permintaan dari satu profesi. Misalnya ya, sebagai contoh, bagian editing majalah, tapi khusus untuk gambar itu apa ya namanya? Jadi lupa. Jadi dia arrange itu gambar ya di majalah gitu, yang memang tentu saja butuh warna. Nah, pasien saya seorang laki-laki ini, dia memang buta warna, tapi dengan derajat yang lebih rendah. Tapi waktu melakukan pemeriksaan arrangement, jadi bukan dengan isi hara, jadi dengan gradasi penglihatan warna, mungkin nanti Dr. Ica bisa masukkan jenis pemeriksaannya, namanya Farnsworth-Mansell, itu dia bisa dengan sangat baik mengarrange gradasi warna. Nah, jadi dari beberapa tingkatan ini, dia masih kita sarankan untuk tetap melakukan pekerjaan tersebut, karena gradasi warna itu penting untuk pekerjaannya. Nah, itu jadi tidak menghalangi untuk pekerjaan tersebut. Untuk kedokteran sampai saat ini saya masih belum menemukan sih sebenarnya bahwa sama sekali nggak boleh buta warna ya itu. Tapi tentu saja untuk dokter mata pasti harus nggak boleh buta warna ya. Gimana mau bisa pasiennya? Jadi kalau kita sendiri mungkin memang belum ada ya secara fasih untuk bahwa
seorang pasien dengan kelainan buta warna yang mana yang tidak boleh. Namun ada di beberapa rujukan itu tentang karir dan pekerjaan yang membutuhkan penglihatan warna yang baik. Nah, ini mungkin perlu dikembalikan pada yang pembuat kebijakan untuk masing-masing karir. Misalnya seorang ahli kimia tentu saja nggak bisa buta warna, karena dia akan mencampur cairan dan kemudian campuran itu akan dilihat berdasarkan gradasi warnanya, gitu. Jadi memang ada angka baiknya sebelum memulai untuk memilih karir atau memilih sekolah biasanya, makanya perlu pemeriksaan warna sebelum memilih sekolah, terutama yang kejuruan seringkali ya kelautan dan lain-lain, itu penting sekali untuk melihat bahwa apakah si anak ini ada gangguan persepsi warna atau tidak. Sebelum sudah sekolah kemudian nggak bisa kerja ternyata jadinya gitu. Oke dok. Kita lanjut ke topik yang berikut ya dok ya, tentang miras. Ini tentang miras kan, kalau kita konsumsi miras yang oplosan nih ya, itu kan bisa mengakibatkan kebutaan. Bisa jelaskan nggak dok, gimana sih proses terjadinya ini minum miras oplosan terus tiba-tiba terjadi buta warna?